Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian, sabahul khair. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum? Baik, saya doakan mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan menentukan FPB dan KPK dalam soal cerita, yang mana pada pertemuan sebelumnya antum sudah membahas tentang FPB dan KPK 3 bilangan. Ya, jadi hari ini kita melanjutkan materi menentukan FPB dan KPA dalam soal cerita. Nabda biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, setelah menyimak materi ini, Anda semua diharapkan dapat memahami ciri perbedaan antara soal KPK dan FPB. Selanjutnya, setelah mengetahui ciri, Anda semua dapat menentukan soal KPK dan FPB pada soal cerita. Baik, kita lanjutkan. Di sini Ustadz memiliki 2 contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Salman mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah keranjang yang harus disediakan Salman? Yang kedua, Ali mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, dan Umar setiap 4 hari sekali. Jika setiap tanggal 2 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan pada tanggal. Nah, 2 soal ini nanti akan kita bahas mana soal yang dikerjakan secara FPB dan mana soal yang dikerjakan dengan menggunakan KPK. Nah, untuk mengetahui ini maka kita harus tahu ciri-ciri soal KPK itu seperti apa dan ciri-ciri soal FPB itu seperti apa. Baik, dari soal tadi kita temukan beberapa perbedaan antara soal FPB dan KPK. Yang pertama, yang KPK. Nah, jika yang ditanya adalah tentang waktu, baik itu tanggal, jam, menit, detik, dan sebagainya, maka itu adalah soal KPK. Setiap kata kuncinya setiap, kemudian sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama, secara bersamaan. Nah, itu biasanya kata kunci yang digunakan pada soal KPK. Nah, bagaimana dengan FPB? Yang di FPB biasanya ditanya tentang jumlah manusia, benda, orang, dan sebagainya. Kata kuncinya adalah sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, berapa jumlah, jenis yang sama, sama rata. Jadi dari sini kita dapat membedakan mana kata kunci soal KPK dan mana kata kunci soal FPB. Yang pertama sekali yang harus kita tahu adalah apa yang ditanya dalam soal tersebut. Yang ditanya waktu maka adalah soal tersebut soal KPK. Kalau yang ditanya jumlah maka soal tersebut adalah soal FPB. Baik, dari contoh tadi mari kita lihat kembali. Salman mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah keranjang yang harus disediakan Salman? Nah, dari sini kita bisa menggarisbawahin kata kunci yang pertama, yaitu jumlah yang sama. Yang kedua adalah berapa jumlah. Nah, ada ingat? Ini kata kunci yang digunakan untuk menentukan soal FPB. Jadi nomor 1 adalah soal FPB. Baik, nomor 2 kita lihat. Ali mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Umar setiap 4 hari sekali. Jika setiap tanggal 2 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal. Nah, jika dilihat dari soalnya, maka kita sudah menemukan kata kunci, yaitu secara bersamaan. Kemudian ada keterangan waktu, berarti yang ditanya adalah tentang waktu. Masih ingat? Jika soal yang ditanya tentang waktu, maka ini adalah soal KPK. Nah, sampai di sini bagaimana Anda semua?
Sudah bisa membedakan mana soal FEB dan KPK? Baik, jika sudah paham, mari kita tutup, kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tugasnya nanti silakan dicek di Classroom ya.